mau wes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang validitas dan reliabilitas. Kelompok 7 beranggotakan oleh 5 mahasiswa, yaitu ada Novita Indah Wulansari, Anggaria Ajeng Kustanti, Siti Nuriska, Zeli Zahroul Aziza, dan Muhammad Yahya Ansori. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Novita. Yang pertama adalah pengertian validitas. Validitas adalah salah satu ciri menandai tes hasil belajar yang baik. Untuk dapat menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau daya ketetapan mengukur. Dapat dilakukan dari dua segi, yaitu dari segi tes itu sendiri sebagai totalitas dan dari segi itemnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tes tersebut. Di dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation, Scarvia B. Anderson mengatakan bahwa a test is valid if it measures what it purpose to measure. Artinya, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas tes secara rasional. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Dengan demikian, maka suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila setelah dilakukan penganalisasian secara rasional, ternyata bahwa tes hasil belajar itu memang secara rasional dengan tepat telah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada validitas tes secara empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada pengamatan di lapangan. Tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas empiris apabila didasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data hasil pengamatan di lapangan, terbukti bahwa hasil belajar itu dengan secara tepat telah dapat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggaria Ajeng. Yang kedua yaitu validitas perangkat. Validitas perangkat soal. Validitas empiris butir soal objek. Validitas empiris butir soal dihitung dengan cara statistik korelasi. Validitas butir soal objektif dihitung dengan rumus korelasi poin biserial. Validitas butir soal uraian dihitung dengan rumus korelasi produk momen.
Angka korelasi yang diperoleh dengan cara demikian disebut koefisien validitas atau angka validitas butir soal. Untuk butir soal objektif, validitas butir soal dihitung dengan rumus korelasi poin biserial antar masing-masing skor butir soal atau XP dengan skor total atau XT. Dipakai rumus poin biserial karena data yang dikorelasikan adalah data nominal dengan data interval. Data nominal berasal dari skor butir soal, yaitu 1 untuk jawaban benar. Yang kedua, validitas atau kesahihan butir soal dihitung dengan rumus produk momen antara skor butir soal atau XP dengan skor total atau XT. Dipakai produk momen karena data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data interval. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam tes. Yang kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Yang ketiga, faktor yang berasal dari jawaban siswa. Yang berikutnya akan disampaikan materi selanjutnya yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang merupakan asal kata dari rely yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketetapan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten. Beberapa ahli memberikan batasan reliabilitas. Menurut Azwar, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Azwar juga menyatakan reliabilitas sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek maupun sejumlah subjek. Selanjutnya, reliabilitas empiris soal subjek. Yang pertama, koefisien stabilitas atau coefficient of stability adalah jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara ulang tes atau tes retest, yaitu dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada sekelompok individu, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok sama pada waktu yang berbeda. Equivalent atau coefficient of equivalent adalah jenis reliabilitas yang diperoleh pada dan waktu yang sama. Yang ketiga, konsistensi internal atau coefficient of internal consistency adalah reliabilitas yang diperoleh dengan Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu panjang tes. Yang kedua, penyebaran skor. Yang ketiga, kesulitan tes. Dan yang keempat, objektivitas. Kemudian,
Cara menentukan indeks reliabilitas. Yang pertama yaitu menggunakan metode belah dua. Metode belah dua dilakukan dengan jalan memilah satu instrumen ke dalam dua bagian yang sama banyak. Bagian pertama memuat unsur yang bernomor ganjil dan bagian lain untuk yang bernomor genap. Yang berikutnya, metode kesamaan rasional. Metode ini dikembangkan oleh Fuder dan Richardson dengan titik tekan kesamaan semua butir pertanyaan yang ada pada instrumen tes, baik pada ranah maupun tingkat kesukarannya. Yang ketiga, metode tes ulang. Anggapan dasar metode ini adalah suatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi bila dipergunakan pada subjek-subjek yang sama atau mendekati sama. Yang keempat, metode paralel. Metode paralel sering pula disebut reliabilitas bentuk setara, yang mempunyai dua bentuk instrumen. Metode paralel dilakukan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, dua orang peneliti menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama. Yang kedua, peneliti tunggal menggunakan instrumen yang berbeda untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama pula. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami membuka 5 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Mbak, saya mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Pertanyaan saya, mengapa perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian dan kapan instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan valid dan reliable? Untuk Ya, Mbak. Ya, silakan, Mas. Saya Ahmad Haris Khaironi, nomor NIM 934106819. Mau bertanya, mengapa validitas dan reliabilitas terkadang berbeda antara di lapangan dengan teori? Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mbak, minta tolong teman saya kayaknya ada yang belum masuk. Oh iya Mbak, sebentar ya, tunggu. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Di kolom chat sudah ada 4 pertanyaan, berarti kurang 1 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilia Nurfadila terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian dan kapan bisa dikatakan bahwa item tersebut dikatakan valid dan reliable? Jawabannya adalah karena uji reliabilitas digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi. Sedangkan validitas digunakan sebagai pengembangan dan pengevaluasian suatu tes. Selain itu, validitas juga diperlukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu konstruk pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Kemudian, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, sebuah tes dapat dikatakan percaya atau reliable apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten. Bagaimana Mbak Aprilia? Terima kasih. Ya, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haris. Mengapa validitas dan reliabilitas terkadang berbeda antara di lapangan dengan teori? Secara teori, reliabilitas menunjukkan nilai tes yang bebas dari kesalahan pengukuran atau error measurement. Namun, dalam kenyataannya tidak ada reliabilitas yang sempurna. Hal ini disebabkan adanya kesalahan acak di mana terdapat variasi nilai yang tidak konsisten dari waktu ke waktu atau antar situasi. Bagaimana Mas Haris? Baik, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama.